Menteri Koperasi dan UKM periode 2019-2024, Teten Mas Duki, secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Menteri Koperasi periode 2024-2029, Budi Aris Setiadi, di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Dalam 100 hari pertama kerjanya sebagai Menteri Koperasi, Budi Ari akan melakukan 3 upaya mendasar dalam rangka memperbaiki perkoperasian di Indonesia, di antaranya digitalisasi koperasi, rebranding, dan revitalisasi koperasi dan penguatan tata kelola SDM koperasi. Menteri Koperasi dan UKM periode 2019-2024 Teten Mas Duki secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Menteri Koperasi periode 2024-2029 Budi Aris Setiadi di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Setelah terima jabatan ini menjadi simbol dimulainya tugas Budi Aris Setiadi memimpin Kementerian Koperasi yang sebelumnya di periode Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam 100 hari pertama kerjanya sebagai Menteri Koperasi, Budi Ari akan melakukan 3 upaya mendasar dalam rangka memperbaiki perkoperasian di Indonesia, di antaranya digitalisasi koperasi, rebranding dan revitalisasi koperasi, dan penguatan tata kelola SDM koperasi. Dengan memperbaiki ekosistem koperasi, Budi Ari berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bergabung dengan koperasi. Diakuinya bahwa saat ini rasio jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi masih sangat kecil. Menteri Budi Ari mengakui bahwa tantangan dan permasalahan perkoperasian di Indonesia cukup banyak dan pelik. Untuk itu pihaknya akan memetakan berbagai permasalahan yang saat ini masih ada untuk selanjutnya dicarikan solusi yang tepat. Untuk itu berbagai catatan kebijakan yang telah dijalankan oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya akan dilanjutkan. Yang pertama rebranding dan revitalisasi, yang kedua digitalisasi koperasi, dan yang ketiga adalah tata kelola dan sumber daya manusia. Jadi 100 hari itu akan kita kerjakan. Kenapa? Yang pertama, rebranding itu penting karena kesadaran masyarakat dan keinginan masyarakat untuk berkoperasi itu sudah ditingkatkan. Tadi saya sudah sebutkan angkanya kan, 27 juta orang Indonesia menjadi anggota koperasi. Padahal di negara Amerika yang katanya individualistis, liberalis dan kapitalis, itu 125 juta warga masyarakatnya berkoperasi. Karena itu menurut saya koperasi di Indonesia harus bisa kita tingkatkan. Juga kepercayaan, karena trust building penting kan. Di koperasi ini orang nggak percaya berkoperasi karena cita-cita masa lalu. Kami harus kita tumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa berkoperasi itu penting. Yang kedua, soal digitalisasi koperasi. Karena digitalisasi koperasi ini penting, karena digitalisasi ini kan keniscayaan. Karena itu untuk mengurus 127.000 lebih koperasi yang ada di Indonesia, nggak ada cara lain selain digitalisasi. Nah, yang terakhir adalah tata kelola sumber daya manusia. Kita ingin membangun koperasi-koperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggota. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.